Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Nirmala Putri Santika dengan NIM 8601670028 dari Prodi PGSD UPBJJ UT Bandar Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Pancasila yang bertemakan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda yang berfokus pada proses lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah 5 dasar utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi warga negara Indonesia. Prinsip-prinsip ini juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi dan musyawarah oleh para pendiri bangsa. Proses lahirnya Pancasila melalui 3 tahapan pada sidang BPUPKI 1, 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang merumuskan gagasan awal. Perumusan Piagam Jakarta oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945 dan pengesahan final oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah yang disampaikan oleh Soekarno, di mana gagasan tentang dasar negara Indonesia muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan diketuai oleh Dr. Rajitman Widyodiningrat. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama, yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara. 3 tokoh yang merumuskan Pancasila yaitu 1. Mohyamin. Pada sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Mohyamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang dikenal sebagai rumusan Yamin. Kedua ada Supomo, salah satu anggota BPUPKI yang juga memberikan pandangannya tentang dasar negara. Dalam pidatonya, pada 31 Mei 1945, ia lebih menekankan konsep negara integralistik, di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Yang ketiga ada Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. Lalu ada Panitia 9. Setelah usulan dari para tokoh BPUPKI, membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9, yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara yang beranggotakan 9 orang. Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Kemudian, pada sidang BPUPKI kedua, 10-16 Juni 1945, yaitu membahas hasil kerja Panitia 9, di mana BPUPKI mengadakan sidang yang kedua ini menghasilkan beberapa rumusan, salah satunya kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1545. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila akhirnya disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Dengan demikian, Pancasila menjadi sumber utama dari segala hukum yang ada di Indonesia, di mana setiap peraturan dan undang-undang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi negara yang mengarahkan tindakan dan kebijakan pemerintah. Pancasila juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, membantu menciptakan norma dan nilai yang mendukung kerukunan di tengah perbedaan. Itulah sejarah singkat lahirnya Pancasila yang kini menjadi pandangan hidup untuk berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan jati diri bangsa, karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang paling ideal dan tidak dapat digantikan lagi oleh ideologi lain. Sekian presentasi sederhana yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.